Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa amma ba. Yang saya cintai anak-anakku siswa kelas 7 MTS Negeri Salatiga. Marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya sampai saat ini kita diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita semuanya bisa bertemu walaupun hanya dalam virtual dalam rangka Matsama siswa kelas 7 MTS Negeri Salatiga tahun ajaran 2020-2021. Alhamdulillah dalam kondisi yang sehat semuanya. Sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Anak-anak yang saya cintai, yang saya banggakan dan saya perhatikan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi Mapsama yang berjudul daftar poin dan sanksi pelanggaran MTS Negeri Salatiga. Artinya di sini termasuk tata tertib daripada Madrasah Tsanawiyah Negeri Salatiga. Sebelum saya menyampaikan materi intinya, ada pepatah kalau tidak kenal itu tidak sayang. Maka perkenankan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Widodo Mulyo. Saya mengajar pendidikan olahraga dan kesehatan di Madrasah Tsanawiyah ini. Saya diberikan tugas oleh ketua panitia atau panitia Matsama untuk bisa menyampaikan materi tentang tata tertib madrasah. Baiklah, akan saya sampaikan tentang tata tertib Madrasah Tsanawiyah Negeri Salatiga. Tata tertib ini dibuat hanya semata-mata untuk membantu siswa dalam melaksanakan proses belajar mengajar bisa menuju ke hal yang lebih baik. Jadi sekali lagi bahwa tata tertib ini dibuat semata-mata untuk membantu siswa supaya lebih lancar dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di madrasah. Yang pertama itu siswa putra berambut gondrong atau tidak dipotong semestinya. Jadi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Salatiga ini tidak memperkenankan seorang siswa yang berambut gondrong atau dipotong tidak sebagaimana mestinya. Kalau aturan tersebut dilanggar, maka siswa itu akan mendapatkan sanksi berupa kredit poin yang bobotnya itu nilainya adalah 3. Yang kedua, bersolek, berdandan berlebihan atau berpakaian minim. Ini juga tidak diperkenankan. Manakala siswa nanti melanggar aturan ini, ya siswa tersebut akan diberi sanksi dengan diberi kredit poin nilainya adalah 3. Kemudian yang nomor 3, memakai seragam atau peralatan secara tidak benar. Artinya di sini pada saat misalkan hari memakai pakaian OSIS, anak tersebut tidak memakai pakaian OSIS, maka siswa tersebut akan diberi sanksi dengan diberikan nilai kredit poin sejumlah 3. Yang nomor 4, tidak memakai perlengkapan seragam madrasah. Mungkin kalau pas upacara tidak memakai topi, tidak membawa ikat pinggang atau tidak memakai ikat pinggang, tidak memakai kaos kaki,
maka siswa tersebut tentunya akan mendapatkan sanksi berupa kredit poin yang nilainya 5. Kemudian yang nomor 5, memakai henna, pacar atau kwitek yang biasa dilakukan oleh siswi yang memberi pewarna di kukunya maupun tangannya, itu tidak diperkenankan. Manakala siswa melakukan pelanggaran tersebut atau melakukan hal tersebut, maka siswa itu akan mendapatkan sanksi berupa kredit poin sebesar 5. Nomor 6, memakai softline, kecuali untuk mata minus maupun plus. Jadi siswi biasanya memakai softline itu tidak diperkenankan. Manakala itu siswa itu melakukan atau memakai softline, maka akan mendapatkan sanksi berupa kredit poin sebesar 5. Nomor 7, bertato, baik permanen maupun tidak. Jadi tidak etis atau tidak elok kalau sampai ada siswa yang mempunyai tato, baik itu tato yang diukir secara langsung itu maupun ditempel. Ini tidak diperkenankan. Manakala siswa melanggar itu, maka siswa mendapatkan sanksi berupa kredit poin sebesar 15. Nomor 8, bertindik bagi siswa laki-laki juga tidak boleh. Nah, kalau siswa laki-laki kok bertindik, maka dia akan diberi sanksi berupa kredit poin sebesar 20. Nomor 9, menyemir rambut, baik semir apapun, boh merah, boh biru, boh kuning, boh oranye, boh jambon dan sebagainya, tidak diperkenankan. Kalau siswa melanggar tersebut, aturan tersebut, maka siswa diberi sanksi berupa kredit poin sebesar 40. Nomor 10, makan minum saat jam pelajaran. Khususnya kalau makan ini. Pada saat pembelajaran, ada bapak ibu guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Kalian diajar, kok kebetulan kalian kok makan. Nah, maka ini tidak diperkenankan. Kalau siswa melakukan hal tersebut, maka siswa tersebut mendapatkan sanksi berupa kredit poin sebesar 5. Nomor 11, membuang sampah, baik bungkus makan, bekas bungkus minum, dan sebagainya. Ini tidak diperkenankan. Manakala itu dilakukan siswa tersebut akan mendapatkan sanksi berupa kredit poin sebesar 10. Nomor 12, terlambat masuk jam sekolah. Di Madrasah Sanawiyah Negeri Salatiga ini masuknya itu jam 7. Manakala sudah jam 7 itu pintu gerbang akan ditutup. Pada saat pintu gerbang sudah ditutup, siswa baru datang, itu artinya siswa itu terlambat. Kalau siswa terlambat, maka siswa itu akan diberi kredit poin sebesar 5. Nomor 13, terlambat mengikuti pelajaran selama 1 jam pelajaran atau lebih. Wis ning madrasah, ning kok ora lek mlebu. Nah, di situ siswa akan mendapatkan sanksi berupa kredit poin sebesar 7. Nomor 14, tidak mengikuti upacara tanpa izin. Setiap siswa-siswi Madrasah Sanawiyah wajib mengikuti upacara bendera tanpa kecuali. Manakala dia tidak mengikuti, maka dia harus menerima sanksi berupa kredit poin sebanyak 5 atau sebesar 5. 15, tidak masuk sekolah tanpa pemberitahuan. Ini juga akan mendapatkan kredit poin sebesar 10. Meninggalkan pelajaran tanpa izin madrasah. Ini akan mendapatkan kredit poin 20. Terbukti tidak puasa pada saat bulan Ramadan. Nah, ini sangat nantinya manakala kalian ini sudah sekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri Salatiga, khususnya yang laki-laki itu wajib puasa
Terus yang perempuan bagaimana? Juga wajib, hanya kalau perempuan itu kalau pas ada halangan maka dia akan mendapatkan istilahnya dispensasi dia. Tetapi kalau tidak berhalangan kok dia tidak puasa, ketahuan, nah maka dia akan mendapatkan kredit poin sebesar 20 karena dia tidak puasa pada saat bulan Ramadan. Selanjutnya nomor 19, tidak mengikuti sholat berjamaah, baik jamaah sunnah, sholat sunnah di pagi hari sebelum KPM maupun sholat duhur. Kalau anak sampai tidak mengikuti sholat, maka anak tersebut akan diberi sanksi berupa kredit poin sejumlah 10. Bagaimana kalau pas siswi atau siswa perempuan yang sedang berhalangan, dia tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah, namun dia diberi tugas untuk bersolawatan, dibimbing oleh Bapak Ibu Guru BK, itu ditempatkan tersendiri. Selanjutnya nomor 20, membawa HP dan alat elektronik yang lainnya. Ini juga tidak diperkenankan. Kalau tidak ada tugas dari guru mapel tertentu untuk mengerjakan tugas atau HP itu sebagai sarana untuk mengerjakan tugas, ini baru diperbolehkan. Kalau tidak ada tugas dari Bapak Ibu Guru kok siswa itu membawa, maka siswa tersebut akan mendapatkan sanksi berupa kredit poin sebesar 25. Nomor 21, membawa rokok dan sejenisnya. Dan merokok tentunya. Kalau siswa tersebut ketahuan membawa rokok dan merokok di lingkungan madrasah maupun di luar lingkungan madrasah, maka siswa tersebut akan mendapatkan sanksi berupa kredit poin sejumlah 20. Selanjutnya membawa sepeda motor. Tidak diperkenankan karena rata-rata siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri Salatiga ini usianya belum mencapai 17. Tentunya dia belum mempunyai SIM. Maka tidak diperkenankan membawa sepeda motor ke sekolah. Kalau itu dilanggar, siswa tetap membawa, maka siswa tersebut akan diberikan sanksi berupa kredit poin sebesar 15. Yang nomor selanjutnya, keluar masuk kelas atau madrasah tidak melewati tempat atau jalan yang semestinya. Jadi anak tersebut, siswa tersebut melakukan pelanggaran berupa misalkan lompat pagar. Kalau siswa tersebut keluar madrasah dengan cara melompat pagar tembok, maka siswa tersebut mendapatkan konsekuensi hukuman atau pemberian sanksi berupa kredit poin sebesar 50. Wah, ini cukup banyak. Lompat tembok, lompat pagar, anak akan mendapatkan sanksi berupa kredit poin sebesar 50. Selanjutnya, merusak coret-coret sarana atau fasilitas Madrasah Sanawiyah Negeri Salatiga. Maka siswa tersebut juga akan mendapatkan pelanggaran atau kredit poin sebesar 50 juga. Jadi tidak diperkenankan membuat coret-coretan di baik itu di bangku, di tembok, ya, tidak diperkenankan. Manakala siswa ketahuan melakukan seperti itu, maka siswa itu akan diberikan kredit poin sebesar 50. Kemudian merusak barang orang lain, baik di dalam maupun di luar madrasah. Nah, di samping disuruh mengganti barang yang dirusakkan, maka siswa tersebut diberi kredit poin sebesar 50. Terus DKI kasih kredit poin 50, masih disuruh mengganti barangnya. Itu.
Menyelewengkan, menghilangkan uang, baik punya temannya maupun punya madrasah, maka siswa tersebut juga akan mendapatkan sanksi berupa kredit poin sebesar 50 juga. Sebesar 50. Kemudian menggambar, menulis jorok, kemudian membawa video porno dan sebagainya itu, ini akan mendapatkan sanksi yang juga berat. Siswa tersebut akan diberikan kredit poin sebesar 50. Nah, jadi membawa gambar porno, membawa video porno, kemudian juga membawa apalah yang ada kaitannya dengan porno-porno itu, maka siswa tersebut akan mendapatkan sanksi berupa kredit poin sebesar 50. Selanjutnya, berkata tidak senonoh terhadap teman, guru, pegawai, dan sebagainya. Jadi, berkata tidak senonoh kepada temannya, gurunya, atau pegawai Madrasah Sanawiyah Negeri Salatiga, dia akan mendapatkan sanksi berupa kredit poin sebesar 50. Selanjutnya, membunyikan bahan peledak, membawa bahan peledak, mercon misalnya, pada saat mau mendekati Lebaran itu biasanya anak-anak seperti itu. Ini akan mendapatkan, atau anak itu akan mendapatkan sanksi berupa kredit poin juga sebesar, ini malah lebih, ini mendapatkan kredit poin 75 kredit poinnya, besar ini. Selanjutnya, membawa memfitnah orang. Ini juga tidak dibenarkan. Kalau anak tersebut melakukan hal tersebut, maka anak tersebut diberi kredit poin sebesar 50. Mencemarkan nama baik madrasah. Ini juga tidak diperkenankan. Kalau sampai itu terjadi, maka anak tersebut, siswa tersebut akan diberi sanksi berupa kredit poin sebesar 75. Cukup besar ini. Berjudi atau minum-minuman keras, di luar maupun di dalam lingkungan madrasah, maka siswa tersebut akan diberikan kredit poin sebesar 75. Selanjutnya, mengancam teman madrasah, mengancam temannya sendiri sesama siswa madrasah, akan mendapatkan kredit poin sebesar 50. Mengancam, menantang, atau bersikap bermusuhan kepada guru maupun pegawai. Nah, ini fatal. Juga sangat tidak kita harapkan dan semoga tidak terjadi di lingkungan Madrasah Negeri Salatiga. Kalau itu sampai terjadi, siswa tersebut akan mendapatkan sanksi berupa kredit poin sebesar 100. Selanjutnya, berpacaran, bertindak tidak senonoh di dalam lingkup madrasah, ini juga akan mendapatkan kredit poin sebesar 50. Pacaran di dalam madrasah tidak diperkenankan. Di luar pun, kalau itu ketahuan oleh Bapak Ibu guru, ya, akan mendapatkan sanksi berupa kredit poin sebesar 50. Bonek, nah ini yang sok ngetren, naik truk bersama-sama, entah pergi kemana. Nah ini, kalau ini sampai terjadi, siswa MTS Negeri Salatiga melakukan hal tersebut dan diketahui oleh Bapak Ibu guru, maka siswa tersebut akan mendapatkan sanksi berupa kredit poin sebesar 30. Jangan sampai itu terjadi. Bergabung dengan organisasi yang tidak baik tentunya. Kalau organisasi yang baik, insya Allah tidak masalah. Tapi organisasi yang tidak baik, seperti gangster-gangster itu, ya, tidak diperkenankan. Manakala itu siswa MTS Negeri Salatiga melakukan hal tersebut, terbukti bergabung dengan geng-geng itu, maka dia akan mendapatkan sanksi dari madrasah berupa kredit poin sebesar, ini akan sangat besar, sebesar 50. Jadi saat mengikuti atau bergabung dengan geng
itu akan mendapatkan kredit poin sebesar 50. Selanjutnya, melakukan perbuatan asusila di madrasah maupun di luar madrasah. Kalau ini ketahuan oleh Bapak Ibu guru, maka akan diberi sanksi berupa kredit poin sebesar 75. Selanjutnya, membawa senjata di madrasah, baik senjata tumpul maupun senjata tajam, bahkan mungkin senjata api. Ini sangat dilarang. Manakala siswa tersebut membawa senjata, akan mendapatkan kredit poin sebesar 50. Selanjutnya, melakukan penganiayaan, mungkin sesama temannya atau adik kelas dan sebagainya, siswa tersebut akan mendapatkan sanksi ya, kredit poin 100. Ini besar sekali kredit poinnya. Manakala melakukan penganiayaan terhadap teman maupun mungkin adik kelas atau kakak kelas dan sebagainya, akan mendapatkan sanksi dari sekolah atau madrasah berupa kredit poin sebesar 100. Berkelahi di madrasah maupun di luar, ini juga tidak diperkenankan. Manakala siswa sampai melakukan perkelahian baik itu di madrasah maupun di luar madrasah, dia akan diberikan sanksi berupa kredit poin sebesar 100. Selanjutnya, memalsu dokumen madrasah. Ini akan juga mendapatkan sanksi berupa kredit poin juga sebesar 100. Selanjutnya, mencuri barang atau uang madrasah, menyembunyikan barang milik orang lain, maka juga akan mendapatkan sanksi berupa kredit poin sebesar 75. Melakukan pemerasan terhadap sesama siswa, ngumpas istilahnya, ini juga akan mendapatkan sanksi berupa kredit poin 75 besarnya. Mengedarkan, membawa, memakai obat terlarang, minuman keras, dan gambar porno ya, di lingkungan madrasah. Ini juga akan mendapatkan sanksi berupa kredit poin. Besar ini, 100 kredit poinnya. Jadi dilarang kelas membawa gambar porno, video porno, ya, kemudian alat-alat peraga porno dan sebagainya, ini tidak diperkenankan. Kalau siswa ketahuan membawa tersebut, alat-alat tersebut, barang-barang tersebut, maka siswa itu akan diberikan sanksi berupa kredit poin sebesar 100 kredit poin. Yang terakhir, penghinaan terhadap negara Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa manakala siswa melakukan penghinaan dan itu terbukti betul-betul siswa melakukan penghinaan. Ya, maka siswa tersebut akan diberi sanksi berupa kredit poin sebesar 150. Artinya kalau siswa mendapatkan kredit poin 150 itu poin terbanyak, maka siswa tersebut siap untuk dikembalikan ke orang tua alias dikeluarkan dari Madrasah Tsanawiyah Negeri Salatiga. Kemudian bagaimana proses untuk menuju ke misalkan sampai ke poin 150. Apakah di perjalanan itu ada tindakan-tindakan dari Bapak Ibu guru? Oh ada. Misalnya seperti ini. Saat siswa mendapatkan kredit poin 5, misalkan melanggar, mau terlambat sekali, anak itu diberi teguran atau peringatan, kenapa kamu terlambat? Kemudian mendapatkan kredit poin 10, diberi teguran kedua. Kenapa kamu masih terlambat? Misalkan seperti itu. Kemudian mendapatkan bobot pelanggaran 20, diberi panggilan ketiga anak tersebut. Diberi maksudnya itu diperingatkan, diberi teguran ketiga. Manakala dia sudah mendapatkan nilai poin 20. Selanjutnya, bobot pelanggaran sampai ke 50. Ke 40 dulu. Panggilan kepada orang tua atau wali siswa tersebut. Panggilan pertama. Manakala siswa tersebut sudah mencapai kredit poin sebesar 40. Manakala bobot pelanggarannya sudah mencapai 50, maka panggilan kedua bagi orang tua, wali
siswa tersebut. 50 panggilan kedua. Kalau bobot sampai mencapai 75, siswa tersebut akan diberi hukuman berupa skors. Tidak boleh sekolah selama 1 minggu. Ini diketahui oleh orang tua juga atau wali. Jadi dilarang masuk selama 1 minggu. Itu kalau mencapai kredit poin sebesar 75. Nah, kalau kredit poin sampai mencapai 150, bahkan mungkin lebih, maka siswa tersebut akan dikembalikan kepada orang tua alias dikeluarkan. Bahasanya ya memang dikembalikan ke orang tua. Begitu anak-anakku semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa berguna bagi kalian dan tentunya Madrasah Tsanawiyah Negeri Salatiga. Tujuan tata tertib ini hanya semata-mata untuk menghantarkan kalian bisa mengikuti proses pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri Salatiga ini dengan lancar dan baik. Dari kelas 7 sampai nanti kelas 9 sampai lulus tidak bermasalah. Demikian harapan kami selaku Bapak Ibu guru yang membuat tata tertib ini. Semoga kalian bisa memahami, kemudian orang tua, wali siswa mendukung tentang tata tertib ini supaya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Lakukan sesuatu yang baik, tinggalkan sesuatu yang tidak baik. Saya percaya kalian akan lebih baik belajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri Salatiga ini. Jangan kecewa, jangan ragu, jangan bimbang. Terus maju, terus bersemangat untuk bisa menuntut ilmu di Madrasah Tsanawiyah Negeri Salatiga. Insya Allah Tuhan akan memberkati apa yang kalian mau dan apa yang kalian cita-citakan. Demikian anak-anakku, kurang dan lebihnya dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.